Selamat datang di channel The Official Auto, dan di samping saya sudah ada VF7 dari VinFast. Ini adalah model terbaru yang menyasar segmen SUV compact, di mana meluncur di gelaran Gias 2025. Seperti apa kelengkapannya? Ikuti terus video ini. Kalau ngomongin desain, gaya khas dari VinFast masih diterapkan pada VF7, terlihat dari garis ini dan juga logonya, membentuk selayaknya seperti sayap. Sektor penerangan dibuat di bagian bawah untuk memaksimalkan penerangan dan juga memberikan efek yang futuristik dan modern. Dan yang paling menarik, mobil ini didesain oleh rumah desain Italia Torino yang membuatnya tampil elegan dan futuristik. Kalau nggak percaya, kita lihat bagian samping dan bagian belakangnya. Nih dia, bagian sampingnya punya gaya yang streamline dan juga futuristik, apalagi dia pakai handle pintu yang tersembunyi. Dan menariknya, handle-nya ini keluarnya ke depan, bukan di belakang. Kemudian dari sektor kaki-kaki, dia pakai velg yang sudah bergaya dinamis, dan tentunya ini mengedepankan gaya untuk mobil listrik. Ukurannya 19 inci yang diberikan ban dengan ukuran 245/50. Kita geser ke bagian atasnya, ini atapnya seperti floating karena adanya pemisah berwarna hitam yang kontras dengan bodi. Seolah ini jendelanya ini menyatu antara depan dan belakang hingga ke bagian belakang. Bagian belakangnya nggak kalah atraktif. Bisa dilihat, ini gaya VinFast masih tetap diterapkan. Kemudian lampu kombinasinya menggunakan model LED. Tentunya ini dapat memanipulasi bentuk menjadi lebih apik. Untuk interiornya, dia benar-benar modern dan menarik karena dia nggak punya panel instrumen. Panel instrumen digantikan dengan head-up display di bagian depan yang memantulkan atau memproyeksikan informasi mengenai kendaraan ke windshield. Walau begitu, terdapat head unit 12,9 inci. Ia tidak hanya memutar multimedia, tapi juga mengatur AC atau suhu kabin. Dan ini dia sudah dual zone. Menarik banget karena ini bisa mengatur suhu untuk pengemudi maupun penumpang. Geser ke bawah sedikit. Ini menarik lagi nih, karena mobil ini nggak pakai tuas transmisi di konsol tengah atau di belakang kemudi, melainkan diletakkan di dashboard. Nih, ada tulisan R, reverse, neutral, kemudian ada drive, dan juga ada parking. Ya, harus dibiasakan sih mengganti gear dengan model ini. Kita lanjut lagi di konsol tengah. Ini cup holder disediakan cukup banyak dan kompartemen seperti di bagian sini yang cukup besar untuk menaruh barang-barang kecil. Kemudian pengaturan untuk head unit, di sini ada volume, hazard, dan juga kunci sebelah sini. Dan nggak ketinggalan, ada wireless charger. Kemudian di sisi pengemudi, tentunya setir yang juga dilengkapi dengan pengaturan baik untuk multimedianya dan voice command, serta fitur ADAS yaitu cruise control. Dan VF7 ini dikatakan memiliki fitur ADAS yang cukup lengkap. Namun sebelum itu, kita lihat lagi tampilan interiornya, di mana gayanya cukup premium dengan material soft touch kulit. Di sini perpaduan warna coklat, silver, hitam, dan joknya sendiri bergaya semi bucket dengan lubang-lubang ventilated. Dan ini tentunya memberikan posisi berkendara yang ergonomis sehingga tidak menyebabkan rasa lelah yang cepat. Gimana sih rasanya di bagian belakang sebagai penumpang? Apakah mobil ini cukup lapang? Mendingan kita lihat langsung. Nah, ini dia baris kedua dari VF7 yang masih diberikan nuansa elegan, sama seperti depan, penggunaan kulit, joknya juga udah pakai kulit. Baris kedua ini bisa diisi 3 orang, tapi kalau mau diisi 2 orang, ini bisa memanfaatkan armrest yang tersedia dan juga cup holder yang dibentuk dengan model tersembunyi seperti ini. Dan untuk kenyamanan lainnya, ini juga ada ventilasi untuk AC-nya. Di bawahnya juga ada konektor untuk USB. Apalagi kelengkapannya, tentunya sudah ada headrest dan juga ada speaker yang terhubung ke perangkat multimedia. Untuk posisi duduknya sebenarnya ini agak cukup tegak tapi tetap nyaman. Kalau begitu, ruang kaki ini juga cukup luas dan headroomnya juga cukup luas. Tentunya ini menjadi sebuah nilai tambah bagi VF7 mobil listrik dari Vietnam. Bagasinya luas banget, bisa dilihat. Ini bahkan bisa diperluas lagi dengan melipat jok baris kedua hingga rata lantai. Dan yang menarik lagi, pintunya sudah power tailgate. Mobil ini ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Eco dan Plus, di mana masing-masing memiliki perbedaan antara motor listriknya dan juga baterai yang digunakan
serta sistem penggerak. Untuk Eco, ini adalah varian termurah yang memiliki motor listrik untuk menggerakkan roda depan. Tenaganya sendiri mencapai 174 horsepower dan torsi 250 Nm. Baterai sendiri memiliki kapasitas 59,6 kWh yang mengizinkan berkendara hingga 430 km. Sementara untuk varian Plus ini merupakan varian tertinggi yang memiliki sistem penggerak all-wheel drive, artinya dia menggunakan dua motor listrik. Tenaganya cukup besar, yaitu 349 horsepower dan torsi 500 Nm. Motor listrik ini ditenagai baterai dengan kapasitas 70,8 kWh dengan daya jelajah 471 km. Nah, berapa sih harga VF7? Bisa lihat di sini untuk varian tertinggi yaitu Plus dibanderol 599 juta rupiah. Sementara untuk varian Eco dibanderol 499 juta rupiah. Yang menarik, di gelaran Gias 2025 ini VinFast menawarkan sebuah promo yaitu diskon sebesar 31 juta. Jadi kalau yang Plus ini dibanderol 568 juta rupiah, OTR Jakarta dan sekitarnya. Ya, itu dia tadi review dari VinFast VF7, model terbaru dari VinFast di gelaran Gias 2025. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.